Baru Rani. Sarah langsung buat jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Hakim, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Ibu-ibu, Bapak-bapak pejabat fungsional maupun struktural, serta PPNPN yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melaksanakan tausiah atau pembinaan mental, yang mana pada hari ini tidak asing lagi di hadapan kita ada Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram As-Syekh Bapak Adam Wahid, pengaji LC dari Timur Tengah. Jawa Timur. Untuk itu tidak memperpanjang kata mukadimah lagi, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil akram, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang semua saya hormati para jamaah Mushola Al-Inayah, semoga kita diberikan kesehatan, perlindungan, kemudian berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum nyiapin pantun Pak, tapi nanti di akhir acara saya pikirkan lah pantun itu ya. Soalnya memang Riau ini mempunyai ciri khas berpantun, dan itu bagus karena di Arab pun mereka bersair, sehingga qafiyah tasawul fil qafiyah di belakangnya itu harus sama-sama. Dan itulah Riau, Medan, Sumut itu bagus sekali kalau memiliki tradisi berbalas pantun. Dan saya orang Jawa khususnya patut untuk belajar, apalagi kalau nanti perpisahan harus siapin itu ya, kayak Pak Tirmizi kemarin. Baik, tidak lama, mungkin 15-20 menit, karena tadi juga ada yang mau sibuk manggil ke bagian batu, Pak Jupridin ya. Saya mohon mengambil waktunya sebentar. Tidak terasa sekarang sudah tanggal 18 Sya'ban kalau nggak salah ya, atau 17 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan, yang kemungkinan kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 April kita sudah memasuki. Dan kita tidak terasa, padahal tahun lalu saya sudah di sini. Kita menghatamkan Quran sama-sama, kita memasuki Ramadan sama-sama. Jadi kita sudah merasakan hal itu sama-sama, kecuali mungkin Pak Sekretaris dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa menyia-nyiakan Ramadan kali ini seperti yang sebelumnya. Harus lebih bagus. Kemarin saya jalan sama Pak Pendi sampai Bantayan, ada orang meninggal. Dia rugi Mas, karena tidak ketemu Ramadan. Nah, saya jadi ingat salah satu persiapan Ramadan yang pertama biasanya itu adalah doa. Ya, salafus soleh diceritakan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu salah satu imam besar dari mazhab Hambali. Dia mengatakan, sahabat itu membagi tahun menjadi dua hal, 6 bulan sebelum Ramadan sama 6 bulan setelah Ramadan. Katanya 6 bulan sebelum Ramadan itu doanya yang selalu terus menerus adalah Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami sampai Ramadan ya Allah.
Karena begitu pentingnya bulan Ramadan, begitu kita butuhnya bulan Ramadan. Lalu 6 bulan setelah Ramadan, apa doanya? Semoga amal ibadah selama Ramadan semoga diterima ya Allah. Itu saja doanya. Jadi doanya pengen sampai Ramadan. Yang kedua, setelah Ramadan berdoa agar diterima amalnya. Nah, kita ini butuh. Jadi kita berharap sampai umur kita sampai 3 April nanti, kalau bisa lebih. Adapun yang meninggal sebelumnya belum tentu dia amalnya tidak banyak. Mungkin Allah memang cukupkan orangnya sudah amal soleh, sudah cukup tidak sampai Ramadan lagi. Dan kita nggak boleh berprasangka buruk kepada meninggalnya seseorang sebelum Ramadan. Banyak ulama juga meninggal di bulan Sya'ban rupanya. Dan kita ini masih butuh. Apa dalilnya kita butuh? Ada riwayat dari Tolhah yang sahih. Suatu ketika Tolhah sahabat Rasul ini mendapati 2 sahabat dari Yaman. 2 sahabat ini orang-orang soleh semua. Mereka beribadah berlomba-lomba selalu, akhirnya mereka jihad. Ketika jihad, salah satu sahabat ini meninggal, yang satu masih hidup. Nah, yang masih hidup ini sampai setahun kemudian melewati Ramadan, setelah Ramadan meninggal. Nah, suatu ketika sahabat Tolhah ini bermimpi. Mimpinya sangat detail. Ketika mimpi itu, di situ salah satu sahabat yang meninggalnya setelah 1 tahun dipanggil dahulu dari suatu tempat yang bagus sekali, yang Tolhah menganggap itu adalah surga. Nah, ketika dipanggil dahulu, dia kemudian tersadar. Setelah dipanggil jarak beberapa jauh, baru sahabat yang meninggal dalam syahid perang tadi baru masuk. Kemudian dia bingung. Akhirnya dia ceritakanlah cerita mimpi ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Kok bisa yang syahid dipanggil dipanggil juga, tetapi jaraknya agak jauh daripada yang meninggalnya sahabat satu lagi habis Ramadan. Akhirnya terdengarlah cerita ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah sini? Wahai Tolhah, saya mendengar mimpimu sudah diceritakan ke sahabat-sahabat yang lain. Terus kenapa kamu bingung? Ya, dia meninggal syahid, mati dalam keadaan syahid. Yang satu biasa saja, cuma ada 1 tahun dan kemudian mendapatkan Ramadan. Kata Rasul apa? Dari segi ibadah dia sudah melebihi rokaat-rokaatnya selama 1 tahun. Di Ramadan ibadahnya dilipat gandakan. Karena memang 2 sahabat ini 2 sahabat yang saling fastabiqul khairat. Mereka saling berlomba-lomba. Akhirnya dengan 2 kuantitas yang sama ibadahnya, tapi satu durasinya 300 hari setelahnya, maka wajar ketika yang meninggal setelah Ramadan itu masuk dipanggil ke surga dahulu. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa kita butuh sekali dengan bulan suci Ramadan. Nah, makanya persiapan yang kedua setelah kita berdoa adalah al-farah wa ihdurun niyah. Kita harus menghadirkan niat bahwa Ramadan itu sesuatu yang mulia. Kita masih ingat kemarin ketika minggu malam Pak Ketua hadir nanti di pengadilan agama. Ada Zoom Badila atau Zoom MA. Semua siap hadir. Bahkan Ibu tolong bersihkan yang sore. Nah, ini tamu ini lebih mulia lagi. Ya, ini tamu yang Allah sudah tetapkan setiap tahun. Itu hak prerogatif Allah memuliakan tempat, memuliakan waktu. Allah lebih muliakan Mekah Madinah dibanding yang lain. Hak prerogatif Allah. Allah lebih memuliakan Ramadan daripada bulan yang lain. Itu hak prerogatif Allah. Allah lebih muliakan hari Jumat dibanding hari yang lain. Itu hak prerogatif Allah. Nah, ini adalah bulan yang sangat agung, di dalamnya disebut bulan ampunan, bulan taubat, bulan perjuangan, bulan sabar. Maka kita harus jangan main-main. Ini benar-benar harus kita persiapkan. Seperti kita layaknya ada tamu, kita siapkan. Kemarin MotoGP Mandalika, tamu dari luar negeri kita persiapkan. Ini Ramadan, bulan yang penuh berkah, harus kita persiapkan. Yang ketiga adalah at-takhtid, yaitu planning atau rencana. Kita harus rencanakan dari sekarang kita mau khatam Quran berapa kali.
kita mau sholat tahajudnya bagaimana, jam berapa, berapa rakaat, harus mulai sekarang. Kemudian kita mau sedekahnya di hari apa, setiap ba'da fajar, harus kita persiapkan. Kalau mau khatam 1 kali berarti 1 hari 1 juz khatam. Kalau mau 2 kali berarti 2 juz 1 hari. Itu harus dihitung dan itu bisa dikalkulasi. Sehari 1 juz berarti setiap ba'da sholat 2 lembar, karena 1 juz 10 lembar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus persiapkan. Makanya Utsman setiap hari khatam. Makanya 30 juz, 30 kali khatam. Nah, jangan sampai kita minimal 1 kali saja tidak khatam. Bahkan Quran yang terakhir kita sentuh kapan, kita harus ingat. Quran yang dulu kita kalau Ramadan kita pegang, sekarang di mana? Kalau di Arab itu setiap Ramadan suasananya langsung berubah. Sopir di depannya Quran, pedagang gorengan, pedagang minyak, pedagang cabai depannya langsung Quran. Bahkan polisi yang membantu di rambu lalu lintas itu di posnya ada Al-Quran. Kemudian di tram-tram di tramko itu di kereta-kereta itu semua berdiri megang Al-Quran. Nah, kita belajar seperti itu. Minimal bulan Ramadan adalah Asy-Syahrul Quran. Yang keempat adalah muamalatul ma'al Quran. Kita harus pastikan bahwa Ramadan ini kita punya target menghatamkan minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali, kalau bisa tahun lalu 1 kali, sekarang 2 kali. Tahun lalu 2 kali, sekarang 3 kali. Karena Al-Quran itu siapa yang bersentuhan dengan Quran dimuliakan. Bulan di mana Quran turun dimuliakan. Kertas di mana di situ tertulis Al-Quran itu dimuliakan. Manusia yang menghafal Al-Quran pun dimuliakan. Makanya minimal kita membaca. Kalau membaca sudah bisa, menghafal. Paling tidak kita punya hafalan beberapa. Bukankah Rasul itu memakamkan seorang itu berdasarkan hafalannya? Siapa yang hafalnya lebih banyak dulu kan? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kelima berarti itu adalah at-taubah. Ya, at-taubah, di mana syahrul Ramadan itu juga syahrul taubah. Dan semua manusia itu pasti bersalah, dan salah itu berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Makanya pengisi surga itu sejatinya ada yang pendosa, tapi mereka bertobat. Kita ingat betul bagaimana kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum bertobat, kita tahu bagaimana di zaman jahiliyah pernah membunuh dan lain sebagainya. Dan itu ketika di akhir hayatnya, beliau adalah termasuk 10 orang yang segera masuk surga. Padahal dulunya punya masa lalu yang suram, tapi berubah. Nah, kita pun begitu. Orang itu innamal a'malu bil khawatim. Orang itu dinilai dari bagaimana akhirnya. Terserah dia masa lalunya jelek, yang penting ketika mau finish di akhir, ketika mau meninggal, dia berubah. Nah, itulah ini kesempatan bulan suci Ramadan yang harus kita tidak sia-siakan. Dan yang terakhir adalah mumarasah atau berlatih, pemanasan. Ibadah itu Allah kalau mengibaratkan dalam Quran selalu fastabiqul khairat. Jadi ibadah itu identik dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bulan Ramadan ini bulannya ibadah. Berarti ibarat kalau pertandingan dia olimpiade atau turnamen yang internasional. Dan dia tidak akan diikuti sama atlet-atlet yang papan rendah. Ibarat PTWP tidak mungkin kita yang berangkat, pasti Pak Sekretaris. Nah, karena yang masuk adalah atlet-atlet papan atas. Makanya tidak bisa kalau tiba-tiba masuk Ramadan kita baru mulai berpuasa, kita baru mulai baca Quran yang banyak, kita baru mulai sholat malam yang banyak. Harus dimulai dari sekarang. Kalau enggak jet lag. Ya, jadi harus kita mulai sekarang latihan sedekah. Kalau puasa Senin Kamis mulai dari sekarang, latihan malam mulai dari sekarang, latihan membaca Quran mulai dari sekarang. Kalau enggak akan berat. Sedangkan olahraga saja harus butuh pemanasan. Apalagi ini Ramadan yang kita belum tentu akan menjumpai Ramadan tahun lalu.
Yang meninggal kemarin nggak tahu dia akan meninggal kemarin. Dia mungkin berharap jumpa Ramadan, tetapi Allah tidak izinkan. Maka dari itu, yang sedikit ini, semoga kita menganggap benar-benar bahwa Ramadan itu bulan yang berbeda. Ya, kalau memang ZI tadi batasnya sampai Maret, itu mungkin hikmahnya. Begitu April kita suruh fokus ibadah. Jadi semua ada hikmahnya. Kok kenapa cepat sekali ZI-nya? Kita disuruh selesai di bulan ini. Bulan April fokuslah ibadah. Anggap sidang kita, manggil kita ibadah. Tapi kita ada prioritas. Ada sholat malamnya, sholat tarawihnya, kemudian ada baca Qur'annya. Itulah yang membantu kita kelak di kampung yang akhirat kita. Ya. Dan yang terakhir, Ibnu Qudamah mengatakan 3 amalan jika ini diterima oleh Allah itu sampai mizan itu berat. Bukan mizan Pak Satpam. Sampai mizan timbangan di akhirat itu nanti hampir jebol. Pertama adalah as-sabru, sabar. Makanya Allah itu tidak pernah membalas sabar itu balasannya segini. Karena Allah nanti akan langsung membalasnya. Kedua adalah memaafkan orang yang menzalimi kita. Ya, wal afina 'anil nas. Makanya di Quran itu tidak ada kita pahala meminta maaf. Yang ada orang yang memaafkan meskipun disakiti. Makanya ingat kisahnya almarhum Syekh Ali Jaber. Dia orang Arab tapi begitu hampir meninggal, memberikan contoh yang luar biasa. Dia ditusuk, dizolimi, tapi dia yang menghalangi yang menusuk untuk dipukuli. Bahkan dimaafkan. Akhirnya tersiar kebaikan beliau. Semua status WhatsApp Syekh Ali Jaber semua. Habis itu meninggal. Bukan berarti beliau menyedihkan di akhir hayat, tapi itu pelajaran yang mahal sekali. Bahwa ternyata sekelas orang Arab itu wataknya keras, tapi sekali baik-baik begitu. Orang Indonesia belum tentu seperti itu. Begitu ditusuk, saya akan tuntut dia sampai pengadilan. Saya akan balas, saya dizolimi seperti itu. Tapi Syekh Ali Jaber tidak. Dia begitu ditusuk, dia maafkan. Dia ngezolimi. Mungkin kita selama di kantor, bertetangga, kehidupan kita sering dizolimi, kita marah. Kita bilang saya tidak bisa kayak gini terus dizolimi. Nah, padahal ternyata memaafkan dari orang yang menzolimi kita itu pahalanya besar. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan ini akan membuat timbangan kita berat. Yang terakhir adalah amalan yang diterima di bulan suci Ramadan. Nah, ini makanya 30 hari. Allah cuma minta 30 hari dari 300 hari kita. Ya, jadi jangan sampai kita bolong, na'udzubillah sekali. Atau kita puasa tetapi tidak dapat pahala. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atas. Kita tahu hadis itu. Banyak sekali orang puasa tapi tidak dapat pahala kecuali cuma lapar sama haus. Dan ini terjadi di sholat. Ketika orang rukuk gitu, Rasul irji fa innaka lam tusolli. Sholatnya ada tapi pahalanya tidak ada. Makanya perlu juga satu lagi ilmu. Ya, selama Ramadan kita browsing, kita ikut daurah. Kalau sekarang online sudah banyak. Kita ikut pengajian, kita baca buku. Nah, itulah yang ternyata menambah amalan ibadah kita. Mungkin itu saja. Ini sudah 17 menit. Setelah saya pikir-pikir, ternyata saya dapat satu pantun, Pak. Ya, dapat pantun. Sempat, Pak. Ya. Tadi ya saya ngomong itu, tapi maaf loh kalau jelek ya. Malam tadi saya tidur beralaskan punggung hingga tak terasa tiba waktu fajar. Terima kasih Pak Ketua telah memberikan panggung, bukan panggung politik tapi panggung untuk belajar. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.